Halo, salam sehat kawan Diska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Oke, kembali lagi saya bersama narasumber istimewa saya di part 2 ini kayaknya Bu Yuni ya. Siap. Ada Bu Yuni Ernawati, beliau adalah Subkor PUKBM pada Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat Kak Sari Cantik. Oke, selalu sehat ya, harus sehat ya kayaknya ya. Harus semangat dan terus berharap agar kita tetap sehat. Oke, semangat. Pagi gitu ya. Pagi-pagi terus ya, malam pun tetap Pagi ya, supaya semangatnya itu tetap membara gitu ya. Oke, kalau sebelumnya kita sudah membahas nih tentang pengelolaan posyandu dan hari ini adalah part 2-nya ya. Kita kayak kuliah ya kayaknya ya. Part 1, part 2 gitu ya. Nah, hari ini kita khusus untuk mengupas lebih dalam lagi tentang pengelolaan posyandu ini dan nantinya kita akan membahas tentang keterampilan pengelolaan posyandu. Oke, dimana kemarin kita juga sudah bahas nih. Nantinya posyandu ini akan terintegrasi gitu ya Bu, layanannya. Betul. Menjadi satu atap gitu ya, dimana kalau saat ini mungkin layanan UKBM itu masih terkamar-kamar gitu ya, ada posyandu balita, lansia, kemudian posyandu PTM ataupun posyandu remaja. Nah, nantinya akan menjadi satu yaitu posyandu gitu ya Bu ya. Betul nggak Bu nih? Betul sekali Kak Sari Cantik ya. Mungkin dijelaskan, kita refresh lagi nih Bu tentang yang kemarin Bu, pengelolaan posyandu nih Bu. Iya betul sekali. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sehat untuk semua dan tetap semangat ya. Jadi saya suka kalau hostnya ini Kak Sari Cantik ya, selalu semangat ya. Karena pagi terus katanya pagi tadi terus. Ya. Iya, jadi berbicara tentang pengelolaan posyandu, memang arahnya ke depan itu harus selalu kita perhatikan Kak. Jadi Kak Sari Cantik, jadi betul sekali saat ini Kementerian Kesehatan sedang menggaungkan transformasi layanan kesehatan, salah satunya tentang layanan kesehatan primer. Di dalamnya ada bagian kecil yaitu posyandu, seperti itu Kak Sari. Nah, di dalam mendukung layanan transformasi kesehatan primer ini memerlukan sebuah upaya untuk meningkatkan keterampilan skill kader. Jadi kader Kota Madiun yang sudah luar biasa ini diharapkan ke depan harus tetap dipelihara dan bahkan ditingkatkan. Hari ini insya Allah kita akan lebih cukup detail gitu ya, detail sedikit ya. Kalau detail sekali nanti kayak pelatihan Kak Sari. Nanti kita akan ke part 3 ya kayaknya ya. Jadi bahwa kita nanti akan sedikit membahas secara agak detail begitu bagaimana sih pengelolaan posyandu sebagai salah satu keterampilan dasar dari 25 kompetensi dasar kader yang harus dikuasai, begitu Kak Sari. Jadi kader ini memang hebat-hebat ya. Ada 25 kompetensi dasar yang harus dikuasai ya. Ini Kak Yuni aja boleh ya saya? Boleh. Kak, ya, boleh Kak, silakan Kak. Iya, Kak Yuni juga harus juga tetap belajar. Makanya ini juga ada guidance yang harus kita usahakan bersama gitu. Jadi jangan khawatir Kak Sari, kader itu pun tidak dalam melakukan penyuluhan tidak harus cul-culan. Itu artinya cul-culan? Di luar kepala menyampaikan. Tapi ada alat bantunya boleh. Ya. Jadi nggak hafalan ya Bu ya? Nggak hafalan, yang penting paham dan tahu ini senjatanya kader itu pakai buku KIA. Jadi kalau penyuluhan tergantung sasarannya itu nanti bisa dilihat di halaman berapa itu udah tahu. Jadi menggunakan dan bisa membaca, menyampaikan ke melalui media promosi kesehatan itu boleh. Jadi kader tidak harus hafal letter luck seperti itu, tidak. Ada dosen semua kayaknya ya kader, ibu-ibu kader ini ya. Kayaknya melebihi kayaknya ya. Oke Bu Yun, nah tadi untuk mendukung transformasi layanan kesehatan primer,
diperlukan juga nih, khususnya keterampilan kader. Nah, ini kita refreshing sejenak ya Bu ya. Tadi disampaikan ada 25 kompetensi dasar nih ya, kader harus menguasai 25 kompetensi dasar. Nah, untuk itu Bu, apakah ada kriteria kader ini atau ada stratanya bagi kader-kader ini Bu? Ya betul Kak Sari. Jadi untuk mendukung transformasi layanan kesehatan yang secara bertahap kita akan menuju ke sana. Hari ini kita selalu gaungkan, selalu sosialisasikan dengan tahapan-tahapan yang ada. Itu memang ke depan ada 3 strata kader. Jadi sebagai upaya penilaian gitu ya Bu? Betul. Jadi penilaian kapasitas kader itu bisa kita lihat dari nanti output kader kita itu setelah dinilai ada 3 jenis. Ada kader dengan strata yang paling dasar yaitu purwa. Kemudian kita pelan-pelan aja ya Kak Sari. Oh iya betul Bu. Pelan-pelan karena kalau ke susu-susu nanti khawatirnya kurang nanti nggak jadi detail lagi Bu, kurang dipahami karena cepet-cepetan gitu ya. Tenang Bu, kita masih sampai malam di sini. Siap, insya Allah ya. Tapi disediain minum kopi. Oh boleh Ibu, gitu ya. Yun minta jus gitu. Oke, boleh. Kak Yuni nanti sesuai sama permintaan ya, kita orderkan. Oke. Jadi untuk mendukung transformasi layanan kesehatan primer yang salah satunya bagian dari pelayanan kesehatan primer itu ada posyandu Kak Sari. Jadi posyandu ini juga harus bertransformasi. Jadi yang sebelum era transformasi dan sesudah saat ini kan yang disampaikan Kak Sari tadi ada tersegmentasi program-program ya. Ada posyandu balita, posyandu lansia, posbindu PTM, posyandu remaja dan seterusnya. Nah, ke depan di era transformasi ini pun kader juga harus bisa menjelaskan salah satu keterampilan kader itu pengelolaan posyandu. Di dalamnya kader juga bisa menjelaskan apa sih bedanya posyandu sebelum dan di era transformasi layanan kesehatan seperti itu. Jadi kader itu bisa membedakan kalau sebelumnya masih tersegmentasi program, kalau pada saat era transformasi ini tetap bukanya minimal 1 kali dalam 1 bulan, kemudian pelayanannya siklus hidup, jadi terintegrasi, kemudian ada kunjungan rumah sesuai sasaran siklus hidupnya itu. Jadi bedanya itu. Nah, kembali ke strata kader, bahwa strata kader itu ada 3, yaitu yang paling rendah itu adalah kader dengan strata purwa. Ya. Kemudian yang middle itu ada kader dengan strata apa Kak Sari? Madya ya. Kemudian yang paling tinggi utama. Itu stratanya adalah utama. Nah, untuk kader dengan strata purwa itu minimal wajib, dalam bahasa saya tekankan bahwa kalau kader dengan strata purwa itu wajib memiliki 2 kompetensi dasar, yaitu yang satu tentang pengelolaan posyandu, terus yang kedua nggak boleh gini ya. Nggak boleh Bu, seharusnya gitu ya. Satu gitu ya. Satu tentang pengelolaan posyandu dan yang kedua adalah tentang layanan bayi dan balita. Itu adalah kompetensi wajib. 2 itu ditambah 1 lagi kompetensi pilihan. Jadi kompetensi dasar pilihan yaitu ibu hamil dan balita, atau yang anak usia sekolah dan remaja, atau usia produktif dan lansia. Jadi dipilih salah satu. Kalau sudah memiliki 2 yang wajib, kemudian ditambah 1 tambahan pilihan, kompetensi dasar pilihan,
Jadi sudah memiliki 3 ya berarti itu dikatakan stratanya purwa. Seperti itu. Oke, sebentar Bu Yun, saya jeda sedikit nih. Ya. Untuk kompetensi pilihan ini tadi, nah itu dipilihkan oleh kita sebagai petugas atau dari kader sendiri yang memilih untuk keahlian yang pilihan tersebut? Oh ya, jadi terkait ini kan untuk kompetensi pilihan ya Kak Sari, itu di lapangan menyesuaikan aja. Jadi kalau memang kadernya itu lebih yang bisa mengukurkan kadernya, saya dinilai yang kompetensi ibu hamil aja, ibu menyusui saja, itu boleh ya. Jadi silahkan minta dinilai oleh petugas puskesmas. Tapi mungkin beda lagi dengan kader yang Posbindu PTM, lebih menguasai gitu menguasainya di usia produktif seperti itu. Coba saya dites di usia produktif, kemungkinan besar mesti lulus itu ya, nilainya 80%. Nah, silahkan saja dikomunikasikan ke petugas kesehatan, dalam hal ini teman-teman puskesmas. Saya kira bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing kader, seperti itu Kak Sari. Oke, jadi memang untuk yang menu pilihan itu sesuai dengan pilihannya, boleh sesuai dengan pilihan kader ya, di mana dia menguasai materi tersebut di opsi yang mana gitu. Ya, karena kalau misalkan untuk pilihan itu diharuskan yang ini dulu gitu, lah kasihan kadernya. Jadi nanti ke depan kalau memang dia sudah strata purwa dengan misalkan dengan pengelolaan yang wajibnya itu pengelolaan posyandu, kemudian bayi balita, yang kedua ditambah lagi misalkan Posbindu ya untuk remaja sama usia produktif, sudah 3 ini. Nah, untuk layanan ibu hamil dan menyusui itu bisa sambil berproses untuk terus ditingkatkan kapasitas kadernya, sehingga tidak ada kader yang tereliminasi seperti yang kita sampaikan tadi. Oh, ini nggak bisa gitu. Jadi tetap peningkatan kapasitas kader itu tetap dilakukan secara berkesinambungan, seperti itu Kak Sari. Oke, tadi udah disampaikan nih tentang strata yang purwa ya, kader purwa. Nah nih, kalau madya nih Bu. Ya, kalau yang strata madya itu wajib memiliki tiga keterampilan dasar. Yang dasar tadi yang purwa kan 2 ya, 2. Kalau ini 3 itu apa saja? Yang wajib itu adalah pengelolaan posyandu tetap. Jadi pengelolaan posyandu itu sangat mendasar Kak Sari, yang harus ya ini wajib dikuasai. Betul. Ya ini. Terus kemudian bayi balita dan tetap ya. Betul, ditambah yang wajibnya 1 lagi, yang ketiga yaitu ibu hamil dan menyusui. Kemudian tambah 1 pilihan, itu boleh layanan usia sekolah dan remaja atau usia produktif dan lansia, itu pilihan salah satu. Nah, itu dikatakan dengan strata yang middle ya, yang tengah-tengah, atau dengan dikatakan kategorinya strata madya, seperti itu Kak Sari. Oke, jadi untuk ibu-ibu kader atau bapak ibu kader gitu ya Bu Yun ya. Kak Yun, aduh, pleset ya jadi Bu. Jadi misalkan kalau saya nih ya sebagai kader, kemudian jelalah jelalah ya, kebetulan tuh menguasai yang 3 tadi. Kebetulan menguasai yang 3 tadi. Apakah dia langsung naik ke madya? Apakah kader itu harus mulai dari purwa dulu nih Bu? Oh ya, untuk penilaian itu tidak harus ini ya Kak. Jadi hasil itu bisa bahkan kemarin yang sudah kita uji cobakan itu setelah workshop istilahnya test drive. kita coba untuk langsung menilai strata kader yang mengikuti workshop itu ternyata luar biasa Kak Sari. Jadi tidak harus purwa dulu, kemudian madya dulu baru utama. Bahkan kader-kader di Kota Madiun ada yang sudah langsung utama karena memang sudah berpengalaman, dan pada saat penilaian oleh petugas puskesmas itu dengan dilakukan wawancara, kemudian praktek, pengamatan, itu ternyata menguasai, dan kesimpulan akhir itu ada kader kita yang memang stratanya
utama seperti itu Kak Sari. Oke, ini kayaknya mbahnya kader ya. Saya belum lahir kayaknya beliaunya sudah jadi kader nih kayaknya. Sepertinya ya. Jadi kader dengan strata utama luar biasa ini. Jadi memang tidak harus dimulai dari bawah dulu gitu ya Bu ya, tapi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh kader bisa juga langsung menjadi utama gitu ya. Tapi yang menarik yang menjadi tantangan kita Kak Sari dari yang mengikuti workshop hanya beberapa kemarin tuh sekitar berapa ya kemarin itu 70 kok saya lupa ya angkanya, mohon maaf, itu dari sekian itu ada juga yang perlu usaha lagi Kak Sari. Jadi memang remedial gitu ya. Iya. Jadi perlu apa ya? Perlu dinilai ulang dan jangan khawatir, insya Allah tidak ada eliminasi. Jadi tetap kita lakukan pembinaan dan terus peningkatan kapasitas kader kita lakukan, yang bahkan justru yang mungkin beberapa yang perlu peningkatan dengan konsep pengelolaan posyandunya ini yang harus didulukan, karena memang paling dasar ya yang menjadi wajib dari strata purwa itu pun harus pengelolaan posyandu. Semua strata itu pengelolaan posyandu. Jadi dimulai dari pengelolaan posyandu itu menjadi menu wajib kompetensi dasar kader. Seperti itu Kak Sari. Intinya harus itu ya, pengelolaan posyandu harus menguasai semua kader gitu ya. Betul. Jadi menu wajibnya tadi ada pengelolaan posyandu yang harus wajib gitu ya di semua strata gitu ya. Betul. Bu sama ibu hamil dan balita ya gitu. Ibu hamil menyusui untuk yang madya. Untuk yang madya. Oke, Bu Yun, tadi disampaikan juga nih untuk keterampilan pengelolaan posyandu ini ada berapa kompetensi dasar yang harus dikuasai kader nih Bu ya? Tadi yang utama sudah ya, belum ya? Belum ya. Oke. Yang utama jelas semua. yang utama jelas semua ya, lima-limanya harus menguasai. Jadi mulai pengelolaan posyandu, kemudian bayi balita itu, terus kemudian ibu hamil menyusui, kemudian usia sekolah dan remaja, terus yang kelima usia produktif dan lansia. Lima-limanya ini harus menguasai dengan baik. Itulah dinamakan kadernya dengan strata utama. Jadi kalau yang untuk yang utama ini udah nggak ada menu pilihan ya, pokoknya harus semuanya gitu ya. Nggak ada menu pilihan, menguasai kabeh, isok kabeh gitu. Ditanya iso, disuruh praktek bisa gitu Kak Sari. Itu tadi ya, dengan kader-kader yang banyak kader ini kayaknya menguasai semua ya, langsung jadi utama ya. Oke, kembali lagi nih Kak Yuni untuk yang keterampilan pengelolaan posyandu ya, dimana ada 4 keterampilan dasar kader nih yang harus dikuasai nih. Apa aja nih Kak Yuni? Jadi untuk keterampilan pengelolaan posyandu ini yang unsur yang wajib di strata manapun ya, strata kader manapun. Ada 4 Kak Sari. Jadi ada 4 untuk kompetensi dasar di dalam keterampilan pengelolaan posyandu itu sendiri. Yang pertama itu memahami tentang pengelolaan posyandu. Jadi kader itu bisa menjelaskan kalau ada pertanyaan seputar pengelolaan posyandu pada saat penilaian wawancara itu dengan gamblang kader bisa menjawab seperti itu. Jadi yang pertama pengelolaan posyandu, kemudian yang kedua ini kader bisa melakukan kunjungan rumah, kemudian terkait kunjungan rumah tentunya pada saat wawancara hal-hal apa yang harus diperhatikan, apa saja dalam kunjungan rumah itu yang harus dilakukan, itu bisa menjelaskan atau bisa menjawab pada saat penilaian oleh petugas puskesmas. Jangan merasa kader itu takut ya kalau dengan petugas itu kayak ujian gitu ya. Santai aja, kan sudah dilaksanakan gitu ya. Jadi sirsan ya Kak Sari, serius santai gitu ya. Mengena ujuk-ujuk
utama stratanya ya. Seperti cerita itu. cerita ya. Ternyata menguasai semua. Ternyata menguasai semua seperti itu. Jadi nggak usah grogi, nggak usah ini. Tapi ketika mungkin ada yang kelupaan atau mungkin memang belum paham, jangan khawatir, nanti akan kita bina. Jadi ada dua itu ya Kak Sari, ada yang ketiga melakukan pencatatan pelaporan. Saya kira sebagai kader itu udah nggak asing ya. Makanan sehari-hari kayaknya yang ini ya. Sehari-hari register ini itu tuh banyak. Tetapi untuk yang nanti Posyandu terintegrasi atau yang melayani siklus hidup itu ada beberapa jenis catatan pelaporan yang harus ada penyesuaian. Insya Allah kader mudah nanti memahami karena memang sudah terbiasa dengan administrasi ya, pencatatan dan pelaporan seperti itu. Kemudian yang keempat, kader harus bisa menguasai komunikasi efektif Kak Sari. Jadi kader kan sering bertemu dengan sasaran, dengan masyarakatnya. Jadi kalau sudah bisa melakukan komunikasi efektif dengan sasaran, insya Allah sudah memenuhi dan nilainya insya Allah 80% ke atas gitu. Karena setiap skill itu nilainya 80% itu bisa dikatakan lulus Kak Sali. Jadi lulus untuk kompetensi keterampilan itu ada checklistnya. Jadi 4 itu Kak Sari, memahami pengelolaan Posyandu, kemudian bisa melakukan kunjungan rumah, kemudian juga memahami pencatatan dan pelaporan, dan bisa melakukan komunikasi efektif. Jadi 4 hal ini yang kader jangan khawatir, insya Allah pasti bisa lah kader Kota Madiun. Pasti bisa lah ya, karena memang tugasnya sehari-hari ya di 4 ini pasti melakukan gitu ya Bu Yun ya. Terkait nanti terkait nanti ada penyesuaian sesuai layanan siklus hidup, sesuai mungkin format-format yang terbaru. Insya Allah kita kan harus adaptif ya, jadi insya Allah kader-kader Kota Madiun juga sama bisa adaptif seperti itu Kak Sari. Oke, kader Kota Madiun memang luar biasa ya. Oke Bu Yun, tadi kita baru sekilas juga ya untuk menyampaikan ya perbedaannya Posyandu sebelum dan sesudah. Nah ini ya, untuk detailnya seperti apa sih Bu perbedaannya yang signifikan nih Posyandu nih yang sebelum transformasi dan nantinya setelah transformasi nih Bu, menuju transformasi ya. Saat ini Kota Madiun masih berjalan dan ini ya masih berjalan seperti biasa. Nanti kita menunggu tahapan-tahapan berikutnya. Kita tunggu kalau memang nanti kita menuju ke tahapan berikutnya, kita bisa tidak kaget dan bisa melakukan penyesuaian ya. Nah tahapan atau yang dikatakan Kak Sari tadi, apa yang kunci yang membedakan gitu ya Kak Sari. Jadi untuk Posyandu di era transformasi layanan kesehatan primer itu yang membedakan, kalau sebelum era transformasi itu tersegmentasi secara program Kak Sari. Jadi ada Posyandu balita, tadi ya kamar-kamar itu tadi ya. Ada tersegmentasi terpilah-pilah sesuai program untuk nama-nama wadah dari UKBM-nya, upaya kesehatan bersumber daya masyarakatnya. Tetapi untuk harapan di era transformasi layanan kesehatan primer itu sudah terintegrasi, jadi buka minimal sama setiap bulan sekali dengan layanan seluruh siklus hidup. Jadi tidak balita sendiri, kemudian lansia sendiri, usia produktif sendiri. Jadi kalau sekarang kan sendiri-sendiri, jadi Posbindu PTM namanya untuk sasaran yang usia produktif namanya Posbindu PTM, kemudian untuk balita namanya Posyandu balita, untuk lansia ada Posyandu lansia. Nah itu nanti ke depan secara bertahap kita juga akan melangkah ke arah sana, itu menjadi Posyandu yang terintegrasi. Jadi sebutannya ya hanya Posyandu, seperti itu, Posyandu yang bukanya tetap minimal sebulan sekali ataupun penjadwalan sesuai kebijakan lokal, silahkan.
dan tentunya melayani sasaran seluruh siklus hidup. Dan yang pembeda yang berikutnya adalah kunjungan rumah, Kak Sari. Jadi setiap kader itu mempunyai wilayah kerja, jadi pegang sasaran mana. Jadi ketika pelayanan di Posyandu sasaran itu tidak datang atau ada yang beresiko lebih besar atau ini terhadap masalah kesehatannya seperti mungkin stunting atau ada yang sakit menderita penyakit kronis, itu menjadi sasaran kunjungan rumah Kak Sari, seperti itu. Jadi lebih intens kayaknya untuk bukan kayaknya ya, yang diharapkan itu lebih intens untuk pelaksanaan kunjungan rumah. Kalau sekarang kan kunjungan rumah misalkan Posyandu Balita, sekarang yang tidak datang di Posyandu Balita kita sweeping, kita datangi untuk ditimbang kan gitu. Untuk ke depan juga mirip-mirip sih, cuman ini sasarannya seluruh siklus hidup Kak Sari. Oke. Jadi lebih lebih kompleks lagi gitu ya. Kompleks dan kader ini diharapkan punya ini ya, jiwa sosial yang cukup tinggi, dan ini kayaknya KMS-nya semakin tebal ke depan Kak Sari ya. Karena kartu menuju surganya ini jiwa sosial catatannya semakin banyak ya. Iya. Malaikat aja sampai bingung nih mau nyatet ya. Karena kayaknya bukunya udah full ini. Baik. Oh ini siklus hidup balita. Besoknya kunjungan rumah ke ibu bayi, ya ta? Iya. Kemudian besoknya ke lansia. Besoknya lagi ke ibu bumil. Kemudian ke usia produktif yang kena diabetes mellitus misalkan. Itu dikunjungi semua. Wah, itu sudah, itu buku KMS-nya kader menuju surganya itu tambah tebel sekali, full kebaikan-kebaikan. Ya Kak. Oke, itu tadi ya ada dua perbedaan yang signifikan gitu ya Bu. Apalagi yang kunjungan rumah, dimana kalau selama ini kunjungan rumah itu hanya di program-program tertentu. Nah nantinya untuk yang di Posyandu ini adalah siklus hidup ya. Jadi semua sasaran Pak kalau tidak hadir di Posyandu nanti akan dilakukan kunjungan rumah. Nah Bu Yun, untuk pelaksanaan sendiri, kita kan kalau Posyandu biasanya mengenal 5 meja nih ya kan Bu Yun ya. Nah nantinya apakah Posyandu yang terintegrasi ini juga tetap 5 meja dengan per kadernya satu-satu begitu, atau nanti dalam pelaksanaan sendiri Bu Yun? Itu nanti juga akan terpilah nih. Oh, Posyandu Balita nanti di sini, lansia di sini, meskipun dalam satu atap nih. Ya, terkait teknis pelaksanaan memang patron dari pusat itu bahasanya bukan meja ya Kak Sari, langkah gitu ya. Ada 5 langkah yang memang patron dari pusat. Alurnya gitu ya. Jadi setiap meja langkah satu itu biasanya apa Kak Sari? Pendaftaran ya? Pendaftaran registrasi. Nah itu semua siklus. Kalau saat ini kan yang Posyandu Balita Posyandu Balita, kemudian Posyandu Lansia, pendaftarannya ya untuk sasaran lansia seperti itu. Kalau yang terintegrasi itu semua ini yang saya kemarin ikuti di di Surabaya sebagai pilot projectnya Kemenkes, itu memang langkah 1 itu kita terima semua sasaran siklus hidup. Jadi registrasinya jadi di satu meja di satu alur itu gitu ya? Di satu langkah itu ada registrasi sesuai sasaran siklus hidupnya. Tetapi ini bisa dibijaksanai secara lokal Kak Sari. Jadi ada kebijakan lokal. Ini boleh kalau memang langkah 1 itu kadernya banyak, itu bisa dipilah per sub-sub. Jadi nanti tergantung sumber daya kadernya ya, kesiapannya. Tetapi kalau kadernya itu kan diharapkan minimal 5. Jadi kalau di satu langkah itu ada 1, otomatis ya harus menghandle semua sasaran siklus hidup. Tetapi kembali ke kebijakan lokal
di posyandu setempat itu disepakati kan, kalau posyandu itu kesepakatan ya antara warga dengan sasaran dan mempertimbangkan hal-hal potensi dan kendala-kendala yang ada. Jadi kalau memang kendalanya mungkin terbatas ruangannya, mungkin ada pengaturan penjadwalan, ya monggo aja gitu. Jadi memang tidak bisa letterlek antar posyandu A dan B itu harus sama, tapi intinya pelayanannya tetap semua siklus hidup itu terlayani, seperti itu Kak Sari. Oke, jadi memang kalau dulu itu terkenalnya adalah 5 meja. Nah, untuk posyandu terintegrasi ini menjadi 5 langkah gitu. Betul, ya Bu. 5 langkah. Nah, jadi di dalam langkah-langkahnya itu juga masih mirip-mirip mungkin ya, seperti yang dulu di langkah 1 juga ada registrasi. Dimana yang membedakan kalau dulu itu adalah terkotak-kotak. Nah, kalau yang ini karena posyandu terintegrasi, jadi semuanya sasaran siklus hidup tadi registrasinya di langkah 1 semua. Dimana mungkin kalau nanti kadernya atau SDM-nya mencukupi, itu bisa dibagi per sub-sub sesuai sasaran siklus hidup gitu Kak Ibu Yin ya. Ya, jadi untuk langkah 1 yang menjadi pembeda juga dari posyandu yang nantinya harapannya terintegrasi itu, di langkah 1 itu pendaftaran sekalian wawancara Kak Sari. Jadi ada wawancara tentang screening. Jadi kalau usia produktif, kemudian lansia, itu ada beberapa form-form screening. Jadi ada wawancara. Jadi untuk tambah dowo pelayanannya Kak Sari. Jadi kalau datang semua itu luar biasa ya. Jadi tapi nggak apa-apa, itu memang harapannya itu bisa tercover semua sasaran. Itu baik, tujuannya baik. Jadi tinggal kita membijaksanai untuk posyandu ini itu bisa dilakukan 1 kali dalam 1 atap, dalam 1 waktu, dalam 1 tempat, ataukah dilakukan penjadwalan seperti itu boleh Kak Sari. Karena di langkah 1 itu ada pendaftaran dan wawancara untuk screening seperti itu. Kemudian hasilnya itu nanti lanjut ke langkah yang kedua, ada pemeriksaan, pengukuran dan seterusnya. Kemudian langkah ketiga itu ada pencatatan. Kemudian yang keempat itu pelayanan kesehatan. Yang kelima penyuluhan. Jadi kalau dulu ada di meja atau langkah keempat, sekarang penyuluhan ada di langkah yang kelima yang seperti terakhir itu gitu ya. Nah, oke, jadi memang ini lebih bukan lebih simpel ya, ini lebih memudahkan kita juga ya sebenarnya kalau posyandu itu menjadi salah satu gitu ya, terintegrasi di mana memang nantinya semua sasaran siklus hidup ini akan menjadi satu. Nah, nanti bisa sharing-sharing juga nih sesama, mungkin nanti ada ibu balita, ada ibu hamil, ada yang punya putra yang balita juga. Nah, ini bisa sharing-sharing di mana nanti juga ada remaja juga. Nah, ada usia produktif. Nah, ini kayaknya rame ya kayaknya. Kalau memang itu bisa dilakukan secara idealnya, alhamdulillah ya Kak Sari. Tapi kembali lagi itu tadi, kita kan pada saat merencanakan posyandu, pelaksanaan posyandu itu kan diawali juga dengan perencanaannya H-1 atau sebelum hari buka posyandu, hari hanya, kemudian H+ atau hari pasca pelayanan posyandu, itu pun harus disepakati dan direncanakan kan Kak Sari. Jadi kalau mau dan mampu memungkinkan untuk sehari langsung semua, ya alhamdulillah bagus sekali seperti itu. Tapi ketika mungkin masih ini sasarannya terlalu banyak gitu ya. Sasarannya terlalu banyak, kayak kadernya ini yo rotok menggos nek semua ya gitu. Itu bisa jadi karena ada saya kalau melakukan sharing dengan kader-kader di Kota Madiun, sharing untuk ini ya sasaran, ternyata ada posyandu yang memang membawai beberapa RT dan beberapa RW, jadi agak luas gitu ya Kak. Jumlahnya juga ternyata banyak penduduknya, padat gitu. Nah, itu bisa disiasati atau bisa disepakati
yang memungkinkan di tempat itu seperti apa gitu Kak Sari. Jadi biar kadernya kan juga punya keluarga ya, jadi harus bisa seimbang gitu ya, jadi sosialnya dapat, keluarga juga diurusi gitu ya. Nggak hanya KMS-nya aja gitu ya, yang tebel ya. Karena KMS ngurusi keluarga juga bagus. Oke, jadi memang idealnya adalah pelayanan itu terintegrasi, di mana layanan tersebut itu bisa jadi menjadi satu atap gitu ya, tapi bisa juga sesuai dengan kondisi dan kesepakatan tingkat lokal juga. Kalau memang tidak memungkinkan untuk menjadi satu, bisa dijadwalkan sesuai dengan kesepakatan juga oleh untuk masyarakat sendiri gitu betul. Ya, Bu Yun ya. Oke, terakhir Bu Yun, pesannya untuk masyarakat dan kader di Kota Madiun khususnya nih. Oke Kak Sari, jadi pesan kami untuk masyarakat khususnya kader kesehatan di Kota Madiun tetap harus semangat ya, semangat, dan kami selalu mendoakan untuk semua, untuk kader di Kota Madiun, untuk masyarakat Kota Madiun dan petugas kesehatan tentunya dan keluarganya untuk tetap sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang penting kita ayo dukung transformasi kesehatan untuk Indonesia maju. Saya kira itu ya, jadi kita tidak perlu khawatir dan bersama Kota Madiun akan maju. Oke. Maju mendunia ya. Maju mendunia. Oke. Terima kasih Kak Yuni atas waktunya sudah mampir nih di podcast Kawan Diska di part 2 tentang pengelolaan posyandu. Nah, nanti tadi baru 1 ya, masih ada 4 lagi gitu ya. Tadi kan 5 kan disebutkannya ya, 5 ke kompetensi dasar. Nah, ini baru 1. Nanti 4 apakah sama Bu Yun lagi? Nah, atau sama yang lain? Narasumber lain. Nanti kita tunggu part berikutnya. Oke. Terima kasih Kak Yuni atas waktunya, dan jangan lupa untuk selalu follow Promkes Kota Madiun dan subscribe Kawan Diska. Sampai jumpa di info sehat selanjutnya. Bye-bye.